Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan membaca serta kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kembali lagi Bapa, kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Seraya menaikkan limpah syukur, banyak terima kasih Bapa untuk setiap pertolongan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada di saat ini, kami akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapa Engkau pakai kami, Engkau lingkupi kami dengan kuasa kasih Roh Kudus-Mu Bapa, agar supaya di saat kami membaca, serta kami merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, hati dan pikiran kami telah siap untuk mendengarkan. Begitupun hamba yang Engkau pakai di saat ini, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapa, ada urapan Roh Kudus-Mu yang berlaku bagi hidup hamba, agar supaya di saat hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu semua karena anugerah daripada Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini sesuai dengan agenda pelayanan dari gereja KGPM, yaitu yang terdapat dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Oleh lembaga Alkitab diberi judul Kebangkitan Israel. Demikian firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya sesuatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu
hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, serta melakukan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentunya kita bersyukur untuk apa yang boleh kita nikmati di saat ini. Karena tentu terasa berat perjalanan kehidupan kita selaku orang yang percaya. Karena sudah berbulan-bulan kita menikmati hari kehidupan kita dengan begitu banyak keterbatasan di dalam hidup. Baik kita melakukan tugas tanggung jawab di dalam pekerjaan, sudah sangat terbatas. Terlebih dalam tugas tanggung jawab di dalam pelayanan sebagai orang yang diberkati Tuhan. Tentunya dibatasi dengan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Di dalam kita melaksanakan peribadatan pun kita dibatasi dengan jumlah orang. Tetapi semua yang kita hadapi itu, yang kita alami saat ini, bukan sesuatu yang menjadikan kita lemah di dalam iman, tetapi menjadi suatu batu pijakan bagi kehidupan kita, di mana iman kita diuji, di mana kesabaran kita diuji, di mana tingkat kedewasaan hidup orang yang percaya saat ini kita sedang diuji. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita melihat pembacaan firman Tuhan, yaitu Nabi Yehezkiel adalah seorang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membangkitkan kembali semangat dari orang-orang yang terbuang di Babel, yaitu orang-orang Israel. Bagaimana kehidupan mereka yang sudah mereka rasakan begitu tertekan. Seakan-akan hidup mereka sudah tidak berarti lagi. Kondisi hidup mereka seakan-akan hilang pengharapan. Tetapi kita melihat Tuhan memakai Nabi Yehezkiel ini untuk kembali menghidupkan, menggerakkan roda kehidupan dari bangsa Israel ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat kembali ke belakang, bagaimana pembuangan dari orang-orang Israel ini, atau bangsa Yehuda yang ada di Yerusalem. Karena kita tahu Nabi Yehezkiel ini adalah nabi atau orang di tahapan kedua yang dibawa ke Babel ini. Dan tentunya Yehezkiel mengenal betul karakteristik dari orang-orang yang ada. Bagaimana situasi dan kondisi kehidupan mereka di pembuangan. Semua ini bukan karena Tuhan tidak menyayangi mereka, tetapi karena perbuatan mereka sendiri di dalam menghadapi bangsa Babel ini. Mereka tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, tetapi mereka mengandalkan kekuatan daripada Asyur. Karena Asyur terkenal dengan kehebatan peperangan mereka. Tetapi Tuhan mengizinkan orang-orang yang ada di Yerusalem ini untuk dikalahkan oleh pasukan dari Babel. Sehingga mereka pun dikalahkan bersama dengan Asyur. Dan mereka dibawa dalam pembuangan di Babel. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seorang Nabi Yehezkiel yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan bagaimana tulang belulang yang bisa dihidupkan kembali. Tulang belulang yang sudah kering bisa hidup kembali menjadi manusia utuh. Tetapi belum sampai di situ. Tuhan pun bernubuat bagi Yehezkiel agar supaya ia bernubuat memasukkan nafas kehidupan sehingga mereka pun hidup kembali dari tulang belulang yang sudah tidak mempunyai arti sama sekali.
mereka bisa bangkit kembali, menjadi manusia yang utuh, menjadi pasukan. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel ini? Bagi mereka yang ada di pembuangan di Babel, Tuhan mau mengatakan kepada mereka bahwa hidup mereka tanpa Tuhan sama seperti mati. Begitupun bagi kehidupan kita selaku orang yang percaya di zaman saat ini, yang kita menghadapi situasi dan kondisi yang tentunya sangat tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Mungkin bisa kita rasakan saat ini. Dan mungkin bisa dikatakan kita pada saat ini ada di titik yang terendah di dalam kehidupan kita. Karena segala segi kehidupan kita semua dibatasi. Dalam pekerjaan begitu banyak tekanan sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja. Di dalam kehidupan pelayanan kita tidak bisa lagi beribadah di gereja. Kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Mungkin inilah salah satu cara Tuhan untuk menunjukkan atau menyadarkan kehidupan kita selaku orang yang percaya kepadanya, bahwa orang harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita tidak boleh loyo, kita tidak boleh kalah dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Kita harus bangkit, kita harus mengalahkan situasi yang ada. Bukan kita yang mengikuti situasi dan kondisi yang ada, terus kita terjerumus sehingga kita tidak berdaya. Pesan Tuhan bagi orang Israel melalui Nabi Yehezkiel ini mau mengingatkan pun bagi kita selaku orang yang hidup di zaman saat ini dengan penuh tantangan, dengan kita mengalami situasi dan kondisi saat ini, yaitu mewabahnya virus corona atau COVID-19. Tentunya memukul segala sendi kehidupan kita selaku orang yang percaya. Tetapi harus kita akui bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kehidupan kita. Tuhan akan selalu menolong dan menopang akan kehidupan kita. Kita melihat pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Di saat Tuhan menunjukkan kedaulatannya bagi bangsa Israel, Tuhan pun akan menunjukkan kedaulatan Tuhan bagi kita. Dia akan memperkuat sendi-sendi kehidupan kita. Asalkan kita tetap berseru dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Marilah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena terkadang kalau kita berpengharapan kepada manusia, masih ada kekecewaan yang kita dapatkan. Karena terkadang kalau kita berpengharapan kepada Tuhan, manusia terkadang masih lupa dengan janji-janji bagi sesama. Tetapi kalau janji Tuhan dalam kehidupan kita, selaku orang yang percaya kepadanya, pasti Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Asalkan kita jangan pernah berubah di dalam kehidupan kita. Asalkan kita jangan pernah melangkah ke kiri dan ke kanan, keluar dari apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita tetap berjalan di rel yang telah Tuhan siapkan bagi kehidupan kita. Jangan kita melenceng ke kiri dan ke kanan. Karena Tuhan tidak mengendaki itu di dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya. Karena situasi dan kondisi umat Tuhan di zaman saat ini gampang terpengaruh dengan dunia ini. Karena memang dunia saat ini banyak menjanjikan sesuatu yang serba gampang atau serba bisa langsung dinikmati, tetapi pada ujung-ujungnya membawa kehancuran bagi kehidupan kita. Tuhan mau mengajar kita agar supaya kita lebih sabar. Tuhan mau mengajar kepada kita agar supaya kita lebih tabah menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Jangan kita terjebak dengan keputusasaan dalam kehidupan kita. Kita belajar sabar, kita belajar kuat, agar supaya kita akan mendapatkan kemenangan di akhir dari setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Tanamkan cinta kita kepada Tuhan.
Jangan pernah mengandalkan di luar dari kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah mengandalkan sesuatu di luar dari yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita akan mendapatkan kehancuran. Seperti bangsa Israel. Di saat peperangan, mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan orang-orang Asyur. Sehingga mereka diizinkan oleh Tuhan untuk dikalahkan. Karena mereka telah mengecewakan Tuhan. Begitupun bagi kehidupan kita. Jangan kita mengecewakan Tuhan. Jangan kita membawa kehidupan kita ini keluar dari rel yang telah Tuhan tempatkan untuk kita jalani. Mari kita berjalan sesuai. Kita beriring-iringan satu dengan yang lain. Sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan bagi kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tentunya kalau kita melihat situasi yang ada, begitu berat harus kita jalani. Begitu menekan kehidupan kita. Begitu melemahkan sendi-sendi kehidupan kita saat ini. Tetapi kita harus yakin dan harus percaya bahwa Tuhan yang punya kekuatan dan kuasa yang luar biasa tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia akan selalu ada bagi kita. Dan dia akan selalu melihat isi hati kita yang paling dalam. Kesetiaanlah yang paling utama di dalam kehidupan kita. Kesetiaanlah yang harus diutamakan di dalam kehidupan kita saat ini. Agar supaya Tuhan pun akan setia kepada kita. Karena jikalau kita setia kepada Tuhan, dia tidak akan mengingkari janjinya kepada kita. Dia akan tetap setia bagi kehidupan kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan kita sekali-sekali mengecewakan akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tentunya akan sangat terpukul dengan situasi kalau kita mengecewakannya. Dan jangan sampai apa yang diizinkan Tuhan berlaku bagi orang-orang Israel di dalam pembuangan, berlaku juga bagi kehidupan kita di saat ini. Di dalam situasi terpuruk seperti ini, kita harus kuat dan kita harus bangkit. Jangan pernah menyerah di dalam setiap kehidupan kita. Dan jangan berpengharapan di luar daripada Tuhan. Kita tetap harus berpengharapan kepada Tuhan. Kita harus bangkit, kita harus maju. Tentunya persoalan pergumulan, pandemi yang kita hadapi saat ini masih terus berjalan. Masih terus ada, tetapi kehidupan kita harus tetap berjalan. Kehidupan kita tidak boleh berhenti mengikuti situasi dan kondisi yang ada. Tetapi kehidupan kita harus tetap berjalan. Kehidupan kita harus tetap maju. Karena kita masih mempunyai Tuhan yang akan terus menjaga, melindungi kehidupan kita. Mari terus kita berpengharapan kepada Tuhan. Kita bermohon, berseru dan berserah seutuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita menanti dengan diam segala rencana dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berseru, berserah dan menyerahkan seutuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita menanti dengan diam jawaban Tuhan dalam kehidupan kita. Segala karya keselamatan yang akan Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Selaku orang yang percaya kepada Tuhan. Amin.